Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX SPL118 yang terinspirasi dari skema box SPL yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker ACR Fabolous dengan tipe PA113188SW revisi pertama, produksi 1 Agustus tahun 2023 dan revisi kedua, produksi 28 Agustus tahun 2024. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Karena untuk ukuran fisiknya sama, maka gua gunain salah satunya aja. Kita mulai dari diameter lubang pada box. Ini ukurannya adalah 424 mili. Kemudian ukuran magnetnya 250 mili. Ukuran total dari magnet hingga gasket 239,7 mili. Ketebalan gasket 14,65 mili. Ukuran antara baut 454 mili dan ukuran terluarnya 470 mili. Dan mungkin masih ada beberapa istilah yang salah dari cara penyebutannya. Dan di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari spesifikasi teknis. Jadi yang di sebelah kiri layar ini merupakan revisi pertama dan yang sebelah kanan merupakan revisi kedua. Jadi kita mulai aja. Untuk nominal diameternya, ini ukurannya adalah 457,2 mili atau 18 inci. Impedansinya 8 ohm. Nominal power handling 1900 watt, program power 3800 watt. Jika lu masih bingung dengan perbedaan nominal power handling dengan program power ini, gua udah pernah ulas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kemudian untuk rentang frekuensinya, revisi pertama memiliki rentang frekuensi mulai dari 35 sampai 3100 Hz. Sementara untuk revisi kedua, rentang frekuensinya mulai dari 35 sampai 2200 Hz. Menurut gua perbedaan rentang frekuensi ini nggak ada artinya, atau tepatnya, poin ini nggak perlu dipersoalkan, karena ini subwoofer dan nggak akan diset juga sampai ribuan Hz. Kalau full range, barulah poin ini akan jadi sebuah pertimbangan. Jadi poin ini belum bisa dijadikan acuan kalau revisi pertama akan lebih baik dari revisi kedua. Sementara untuk sensitivitas pada 2,83 volt per 1 meter, revisi pertama ada di 99 dB, sementara revisi kedua cuma 93 dB. Apakah ini mengartikan kalau revisi pertama akan jauh lebih keras? Ya belum tentu juga, meskipun kita sama-sama bisa melihat dan tahu kalau selisihnya itu sampai di 6 dB. Perbedaan lain yang nggak begitu mencolok di sini ada pada diameter kon efektifnya, di mana revisi pertama cuma 394,7 mili, sementara revisi kedua udah 400 mili. Tipis memang, tapi setahu gua 1 mm aja itu ada efeknya, karena ini akan terkait pada volume udara yang bisa digetarkan. Kemudian untuk ukuran voice coil-nya ini sama, yakni 113 mili atau 4,4 inci. Untuk spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Jadi yang beda di sini cuma 3 poin aja, yaitu respon frekuensi, sensitivitas, diameter kon efektif, dan selebihnya ya sama.
Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk fs, revisi pertama ini 34,2 Hz dan revisi kedua 34 Hz. Sementara untuk poin lainnya ini sama. Untuk DCR ini 5,2 ohm, KTS 0,39, CAS 0,4, QMS 12,36, MMS 295,4 gram, GMS 0,07 mm per Newton, BL 28,7 Tesla meter, fast 162,3 liter, efisiensi 1,56%, SD 1256,6 cm persegi, dan XMAX 17,44 mm. Untuk XMAX, menurut gua ini cukup over, meskipun bukan jadi poin penentu. Tapi poin ini tentu sangat bagus dan memang udah seharusnya. Karena untuk sebuah subwoofer, itu akan maksimal jika didukung dengan jangkauan XMAX yang tinggi. Jadi poin yang beda di sini cuma pada nilai fs-nya aja, dan itu pun cuma 0,2. Dan dari semua parameter ini, kesimpulan di awal yang bisa kita gunakan, speaker ini bisa digunakan pada box dengan dan tanpa lubang angin. Namun untuk box dengan lubang angin, ini tentu lebih direkomendasikan. Karena dari ABP-nya, ini mendapatkan hasil 85,5. Cara mengetahui ABP ini juga udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 1900 watt pada minimum impedansi 6 ohm. Kemudian rekomendasi titik potong bawahnya itu di sekitar 40 Hz, tapi ini sifatnya tentu nggak mengikat. Jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 129 desibel. Semua ini merupakan rincian semu. Jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhirnya itu juga akan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 40 Hz, frekuensi 35 Hz, itu udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 38 Hz pada 0 dB. Kemudian respon dari portnya dengan daya 1900 watt, pergerakan udara pada port ini diperkirakan sekitar 15,2 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex,
ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 600 mili, panjang ke belakang 800 mili, kemudian lebarnya 800 mili. Jadi ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Untuk setiap portnya, ini menggunakan ukuran 80 mili. Ukurannya rata mulai dari depan ini sampai ke bagian dalam ini. Sementara ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 130 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 203 mili. Kemudian tekukan yang ini ukurannya adalah 163 mili. Dan ukurannya sama dengan tekukan yang ini. Sementara tekukan yang ini ukurannya adalah 107 mili dan ukurannya sama dengan tekukan yang ini. Sementara sekat yang ini ukurannya adalah 32 mili. Kemudian untuk triplek dari dudukan speaker, ini menggunakan 3 lapis. 2 sebagai dudukan utama dari transdusernya, dan 1 lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Lalu segitiga ini bertujuan untuk menambahkan aerodinamika sehingga proses resonansinya itu bisa berfungsi dengan lebih baik. Sementara untuk handle, jika ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Selain untuk menjaga aerodinamika, secara tampilan ini juga tentu akan lebih menarik. Jadi nanti tinggal look custom aja sesuai kebutuhannya. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX SPL118 khususnya untuk transducer speaker ACR Fabolous dengan tipe PA113188SW revisi pertama maupun revisi kedua. Jika nanti lu punya link review dan video cek soundnya, silakan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silakan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.